Di pulau yang dipeluk kabut dan laut dingin ini, sejarah tidak tumbuh dengan lembut. Ia ditempa oleh pedang, sumpah darah, dan ambisi manusia yang tak pernah padam. Jauh sebelum mahkota berkilau di bawah cahaya lilin, tanah ini hanyalah mozaik suku-suku yang saling curiga, bertahan hidup dari tanah yang enggan memberi. Dari sanalah kisah kerajaan Inggris bermula, sebuah perjalanan panjang tentang kekuasaan, iman, pengkhianatan, dan harga yang harus dibayar untuk keabadian. Pada abad ke-9 dan 10, tanah Inggris diguncang oleh invasi Viking. Api membakar biara, lonceng gereja runtuh, dan doa-doa tenggelam dalam teriakan perang. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang pemersatu, Selstan. Dengan kecerdikan dan pedang, ia menyatukan kerajan-kerajan Anglo-Saxon yang tercerai-berai. Pada tahun 927 Masehi, untuk pertama kalinya, Inggris berdiri sebagai satu kerajaan. Bukan kerajaan yang damai, tetapi sebuah kerajaan yang bertekad untuk bertahan hidup. Namun, persatuan tidak pernah berarti akhir dari konflik. Tahun 1066 menjadi titik balik yang mengubah takdir Inggris selamanya. Di ladang Hastings yang berlumpur, darah mengalir deras dan mahkota berpindah tangan. William dari Normandia menaklukkan Inggris, membawa serta bahasa baru, hukum baru, dan tatanan feodal yang mengikat tanah serta manusia pada raja. Kastil-kastil batu yang dingin dan kokoh menjulang sebagai simbol kekuasaan yang tak tergoyahkan. Inggris menjadi negeri yang diperintah dengan tangan besi. Namun, dari sanalah perlahan mereka belajar tentang hukum dan administrasi yang akan membentuk masa depannya. Abad demi abad berlalu, dan ketegangan antara raja dan rakyat semakin mengeras. Puncaknya terjadi pada tahun 1215. Di padang Runnymede, seorang raja dipaksa berlutut, bukan oleh musuh dari luar, melainkan oleh para bangsawannya sendiri. Magna Carta ditandatangani selembar dokumen yang sederhana, namun dampaknya revolusioner. Untuk pertama kalinya, kekuasaan raja dibatasi oleh hukum. Meskipun janji itu rapuh dan sering dilanggar, benih gagasan telah ditanam. Bahkan seorang raja pun tidak kebal terhadap aturan. Waktu terus berputar, menyeret Inggris ke dalam pusaran konflik internal yang brutal. Perang Mawar, dua keluarga bangsawan York dan Lancaster bertarung, habis-habisan memperebutkan mahkota. Saudara melawan saudara, pengkhianatan merajalela di dalam istana, dan raja-raja naik takhta hanya untuk jatuh kembali dengan tragis. Dari pertumpahan darah dan kelelahan perang inilah lahir dinasti Tudor. Henry ke-7 berhasil mengakhiri perang dan menjanjikan stabilitas yang sudah lama dirindukan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Putra Henry, 7 Henry VIII, adalah badai yang berjalan. Ia terobsesi dengan pewaris laki-laki, kekuasaan absolut, dan kebebasan dari kendali Roma. Ketika gereja menolak permintaannya, Henry tidak ragu-ragu. Ia memutuskan hubungan dengan Vatikan dan mendirikan gereja Inggris. Biara-biara dibubarkan, harta mereka disita, dan iman dijadikan alat politik. Pernikahannya satu persatu berakhir dengan pengasingan atau eksekusi. Inggris berubah total, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara spiritual. Setelah Henry, Inggris memasuki masa ketidakpastian, hingga seorang perempuan naik takhta dan menantang dunia. Elizabeth I, ia memerintah dengan kecerdasan, kehati-hatian, dan keberanian yang luar biasa. Di bawah kepemimpinannya, Inggris menjelma menjadi kekuatan maritim yang disegani. Tahun 1588 menjadi momen puncaknya. Armada Spanyol, raksasa laut Eropa saat itu, dikalahkan. Angin dan meriam seolah berpihak pada Inggris. Kemenangan ini bukan sekadar kemenangan militer. Ia adalah deklarasi bahwa Inggris kini siap menantang panggung dunia. Namun, kejayaan selalu membawa bayang-bayang. Abad ke-17 menyaksikan konflik yang lebih dalam, bukan dengan musuh asing, tetapi di dalam negeri sendiri. Raja-raja dari dinasti Stuart percaya pada hak ilahi mereka untuk memerintah tanpa batas. Parlemen menolak untuk tunduk. Akhirnya,
Perang saudara pun meletus. Medan perang Inggris sekali lagi dipenuhi asap mesiu. Perang ini berakhir dengan sebuah peristiwa yang mengguncang seluruh Eropa. Raja Charles I dieksekusi oleh rakyatnya sendiri. Mahkota jatuh ke tanah. Inggris sempat menjadi republik singkat di bawah Oliver Cromwell. Sebuah eksperimen pahit tentang kekuasaan tanpa raja. Ketika monarki dipulihkan, raja memang kembali. Tetapi segalanya tidak pernah sama lagi. Revolusi Agung tahun 1688 menegaskan sekali dan untuk selamanya bahwa raja harus memerintah bersama parlemen. Inggris melangkah menuju era monarki konstitusional. Kekuasaan tidak lagi absolut. Ia harus dibagi, diawasi, dan dipertanyakan. Dari sini, Inggris menemukan keseimbangan yang rapuh, namun terbukti mampu bertahan. Pada tahun 1707, sebuah langkah besar diambil. Inggris bersatu dengan Skotlandia, membentuk Kerajaan Britania Raya. Sebuah kerajaan baru telah lahir lebih besar dan jauh lebih ambisius. Kapal-kapalnya berlayar ke segala penjuru dunia. Koloni didirikan, perdagangan berkembang pesat, dan matahari dikatakan tidak pernah terbenam di wilayah kekuasaannya. Kekayaan mengalir deras ke London. Namun di saat yang bersamaan, penderitaan juga terjadi di toni tanah yang jauh. Kekaisaran Britania dibangun dengan kemajuan dan penindasan yang berjalan beriringan. Era Victoria menandai puncak kejayaan, sekaligus paradoks terbesar kerajaan ini. Revolusi industri mengubah kota-kota menjadi mesin raksasa. Rel kereta api membelah negeri. Cerobong pabrik mengepulkan asap tanpa henti. Dan sains melesat maju dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di balik kemegahan itu, para buruh bekerja dalam kondisi yang sangat keras, dan jurang antara si kaya dan si miskin menganga lebar. Inggris memimpin dunia, tetapi pada saat yang sama, ia harus menghadapi konsekuensi dari kepemimpinannya sendiri. Abad ke-20 datang membawa ujian yang jauh lebih berat. Dua perang dunia mengguncang fondasi kerajaan hingga ke akarnya. Generasi muda Inggris berangkat ke medan perang di Eropa. Banyak di antara mereka yang tak pernah kembali. Setelah perang, kekaisaran mulai runtuh. Satu persatu, koloni menuntut kemerdekaan. Inggris harus belajar melepaskan kekuasaannya dan menata ulang jati dirinya di panggung dunia yang baru. Kini, kerajaan Inggris tidak lagi berdiri sebagai entitas politik terpisah, namun warisannya hidup dalam negara Britania Raya modern. Mahkota masih ada, namun kekuasaannya bersifat simbolis. Istana masih berdiri megah, namun keputusan penting lahir dari parlemen. Dari pedang ke pena, dari absolutisme ke konstitusi perjalanan Inggris, adalah sebuah kisah tentang perubahan yang dipaksakan oleh sejarah. Dan ketika lonceng Big Ben berdentang di London, suaranya tidak hanya menandai waktu. Ia menggemakan perjalanan panjang masa lalu tentang raja-raja yang bangkit dan jatuh, tentang rakyat yang berjuang menuntut suara mereka, dan tentang sebuah kerajaan yang belajar bahwa keabadian bukanlah soal menguasai dunia, melainkan tentang kemampuan untuk terus berubah dan bertahan. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa.